Harapan udah juga? Hah? Oh disediain. Ngaji juga, sarapan disediain juga. Alhamdulillah, nikmat benar. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. La haula wala quwwata illa billah. Saudara imanah yang dimuliakan Allah beserta dewan guru yang lain, Farabi, sahabat saya yang sudah resmi menjadi seorang ayah. Alhamdulillah. Insyaallah anaknya sehat afiat, dan juga anak cucu kita semuanya panjang umur, sehat afiat, jadi keturunan yang soleh dan solehah. Kudu begitu Bu, kita doain anak tuh harus yang baik-baik. Dulu Alqomah ibunya ngomong apa? Saya nggak ridho, kata ibunya. Akhirnya kagak bisa mati. Udah sakaratul maut, Nabi turun tangan, nggak bisa juga. Rasulullah turun tangan, Rasulullah kata Nabi nggak ada jalan. Ya dia maafin anaknya, atau ya kita bakar aja di tubuh manusia. Begitu mau dibakar, baru ibunya maafin. Begitu ibunya maafin, kelar. Nah artinya apa? Itu ibu punya omongan kudu dijaga. Seorang ibu omongannya harus dijaga. Dulu saya kalau dimarahin sama orang tua saya, bilangnya Allah yahdi ya waladi. Selalu begitu. Saya kira Masya Allah, Mawaladul Mubarak, mau ikutan ngaji rupanya. Saya kira Allah yahdi itu mungkin lagi marah-marah kali. Dasar lo anak ini anak itu gitu. Ternyata artinya semoga Allah kasih kamu hidayah. Ibu ntar kalau marah mana gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kamu hidayah, begitu. Jadi ntar dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak zaman sekarang ujiannya lebih susah daripada anak zaman kita. Saya Farabi, saya nih waktu kecil orang tua saya masih bisa ngawasin. Tahu nih dia kemana, main sama siapa, yang nelpon dia siapa aja, sebab telepon rumah adanya. Kalau sekarang handphone dia pegang. Oh anak saya mah aman Beb, anak saya di kamar mulu. Jangan-jangan dia main slot di kamar. Boleh jadi. Jamaah pengajian saya ada tuh. Ngaji baik, tiba-tiba ngelaporan bininya minta cerai. Saya tanya kenapa bini lo minta cerai? Saya utang Beb pinjol. Main slot, ketagihan. Slot itu kan judi. Main judi di handphone, ketagihan, minjem duit online puluhan juta sampai ratusan juta, bininya bilangin berkali-kali nggak bisa juga, akhirnya yang terjadi akhirnya terpisah. Udah kita nasihatin, coba ya perbaiki ya, bayar utang ya, serius begini dia. Kata bininya saya nggak mau lagi, laki usia itu kelewatan banget. Nah itu sebab kurangnya pendidikan kepada anak. Maka dari itu ibu-ibu kudu harus benar-benar dalam mendidik anak. Baik, ini saya Masya Allah, saya mau bahas sedikit tentang satu fenomena yang terjadi hampir di seluruh masjid yang ada di Jakarta, yang saya tahu di Jakarta. Asal udah korban, begitu rapi korban, biasanya kepalanya hewan sama kulitnya dijualin. Habis gitu ibu-ibu nggak tahu ikut jadi panitia gak? Tukang masak doang. Tukang masak. Ini lakinya biar dikasih tahu nih. Biasanya kulitnya dijual, kepalanya dijual, kakinya dijual, habis itu dipakai makan panitia. Atas dasar apa lu jual tuh kulit? Emang tuh kulit punya ente? Emang tuh pala punya ente? Itu punya fuqara wal masakin. Kenapa dimakan sendiri? Jadi caranya kalau pengen berkorban, selain kita ngasih hewannya, tambahin biar sedikit bakal operasional. Ibu mau korban nih, biar panitia nggak ngambil jatah fakir miskin, caranya tambahin biar 100.000, 150.000, ini tambahin nih bakal biaya operasionalnya, beli plastiknya, bayar
jagalnya, terus apalagi makannya mereka, panitia, ngopinya dan lain sebagainya. Itu semua juga diperhatikan. Jangan sampai jadi kurban yang ibadahnya begitu indah ini, karena ada disebutkan bahwa man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Diartikan oleh Ustaz Farobin, insyaallah. Saya takut aja nih ntar ngomong disalah-salah yang udah salah. Beliau luar biasa. Siapa orang man ba'a jilda udhiyatihi, yang jual kulit korbannya, fala udhiyatalah, sama aja dia nggak berkorban. Jadi ibu-ibu kalau mau berkorban, bilangin sama panitia, itu kulit jangan dijual, kasih ke fakir miskin. Loh Bib, sekarang fakir miskin gak ada yang mau kulit. Kebingungan, ini kulit bakal apaan? Gue mah mau dagingnya aja dah. Gitu ya, bener ya? Kulit bakal apa? Gak tahu. Nah karena itu, kalau di mazhab Imam Syafi'i ini mutlak, panitia gak boleh jual, haram. Termasuk dalam mazhab Imam Malik juga. Tapi kalau kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh panitia jual, cuma duitnya bagiin lagi ke fakir miskin, karena itu hak mereka. Nah zaman sekarang itu pendapatnya. Saya 3 minggu lalu habis ziarah ke makamnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, dua imam yang membolehkan menjual kulit hewan kurban, tapi nggak boleh hasilnya dimakan sama panitia, sebab itu bukan hak mereka. Termasuk yang tukang motongnya, kadang-kadang apa? Habis motong rapi bilang, tuh paha yang rada gedean yang belakang jangan diapa-apain itu, bakal saya yang motong. Ini nggak boleh karena pembagiannya harus sama rata. Adapun tukang jagal minta upah harus dibilangin dari awal, bentuknya uang. Saya motong satu hewan sekian ya, panitia bilang oke, beres, boleh. Kalau dia minta porsinya dia lebih besar dari porsi yang lain, nggak boleh. Porsinya harus sama. Nah, kepala juga begitu, banyak memang yang nggak mau. Padahal kepala kambing enak bu. Waduh, pernah nggak cobain? Pernah. Tapi kudu bisa ngolahnya. Saya kemarin waktu ziarah tuh di Irak, di Baghdad, makan itu kepala kambing. Namanya di sono baceh. Makan baceh. Wah, sarapan makan baceh. Malam ketagihan makan lagi. Keliyungan, pusing. Gak bisa jalan karena apa namanya? Kolesterolnya tinggi. Jadi kepala kambing, kepala sapi itu intinya boleh dijual dengan syarat uangnya dibalikin lagi kepada fakir miskin. Nggak boleh dimakan sama panitia, sebab itu bukan haknya mereka, bukan hak panitia itu. Panitia mau dapat bagian sesuai sama yang orang lain dapat. Panitia mau dapat lebih, bilang sama yang korban dari awal, saya nih ngurusin ini perlu ada upahnya nih. Oh iya nggak apa-apa, nih ada upahnya nih. Ini saya nyumbang sapi, satu orang 3 juta, masing-masing taruh udah 200.000 buat panitia. Itu boleh. Falidalik, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua itu harus pakai ilmu. Tidak aradta dunia fa'alaika bil ilm. Mau cari dunia kudu ada ilmu. Orang mau kejar dunia tapi nggak bisa punya pengetahuan, orang nggak bakal kasih dia kerjaan. Idza aradta al-akhirah fa'alaika bil ilm. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin diringkas oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laula 5 khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena ada 5 sifat buruk di hati manusia, kudunya mah semua orang menjadi orang saleh nih. Cuman gara-gara ini ada 5 sifat menghalangi orang dari kesolehan dan ketakwaan. Apa aja itu 5? Yang pertama al-qana'atu bil jahli. Dia kagak ngerti tapi kagak mau belajar. Kurang lebih bahasa Inggrisnya gemblek tapi diam-diam baik gitu. Dia kagak ngerti nih. Kalau kulit kagak boleh dijual, tapi dia nggak nanya sama kiai, nggak nanya sama ustad, akhirnya salah mulu.
Dia kagak tahu cara wudhu yang benar. Saya kemarin umrah di Ustaz Umar, itu mau haji ya? Belum? Belum ya. Ustaz, saya pernah umrah yang terakhir, ada orang sebelah jamaah saya bilang begini. Pas, jadi biasanya saya kalau umrah saya bilang sama jamaah, kalau bisa wudhu mah wudhu nggak apa-apa. Wudhu nggak apa-apa. Tapi wudhunya yang wajib-wajibnya aja. Wudhu yang wajib apa? Dalam Al-Quran itu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Itu 4 tuh. Dan jangan 3 kali kalau wudhu di pesawat, sekali aja yang wajib. Karena bagi-bagi air dengan yang lain. Kalau ada air wudhu, kenapa kudu tayamum? Orang air ada, kecuali kalau dibilangin air udah menipis nih, nah, tinggal bisa dipakai buat yang buang air doang. Nah itu baru kita tayamum. Ini teman saya di sebelah bilang, pas disuruh tayamum karena udah air udah mau habis, tanya, caranya tayamum bagaimana? Saya ajarin. Habis itu udah selesai, saya mikir, ini untung ada yang bisa ditanya sama dia. Coba kalau dia sendirian di pesawat, misalnya sisanya orang kafir semua, waktu sholat udah masuk, nggak bisa wudhu, harus tayamum. Dia nggak ngerti cara tayamum gimana. Berarti sholatnya ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Gara-garanya apa? Qanaah bil jahl. Kagak tahu tapi kagak mau belajar. Yang kedua, al-hirsu 'ala dunya. Kebangetan rakus urusan dunia. Ambisinya berlebihan. Sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini, bohongin sana, bohongin sini. Akhirnya yang terjadi adalah dia akan hancur dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, yang menghalangi orang dari kesolehan, asyuhhu bil fadl. Medit yang kebangetan. Ada pelit bahasa Arabnya bakhil. Kalau syuh ini ada di Al-Quran atau disebut syahih, orang yang pelit itu bukan, kalau bakhil dia pelit kepada orang lain. Saya punya duit kagak mau ngasih orang, itu namanya bakhil. Tapi syahih itu lebih tinggi lagi. Sama diri sendiri saya nggak mau kasih. Punya duit, lapar, mau makan, sayang duitnya. Bu Haji diajakin nih sama temennya, yuk kita ke situ yuk, ada bakso baru enak dah. 1 mangkok 15.000. Dia pikir duit gue gocap 15.000, sisa 35. Lapar sih, cuman kayaknya sayang ntar duit gue. Segitunya tuh. Kata temennya, udah dah gue traktir, boleh dah kalau traktir aja dah. Pas dibilang mau makan, dia bilang, saya udah kenyang. Bila ditraktir baru gas. Nah yang ketiga tadi asyuhhu bil fadl. Yang keempat adalah ar-riya'u fil amal. Dia beramal tapi riya. Dia pamer. Dia kagak betah kalau beramal kagak ada yang tahu. Bawaannya mau ngasih tahu mulu. Ini bukan saya mau pamer nih. Tadi kebetulan saya habis sedekah. Wah, jadi kalau nggak pamer jadi jangan ngomong. Biar Allah yang tahu dah. Kebangetan pusing kalau ada kebaikan tapi orang kagak tahu. Nah itu ar-riya'u fil amal. Yang kelima, al-i'jabu bir-ra'yi. Selalu menganggap diri paling tahu sendiri. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau manusia yang paling tahu segala-galanya. Tapi kalau ada orang ngomong didengerin sama beliau. Kalau modelan saya misalnya diangkat jadi nabi itu dapat wahyu, mungkin ada orang ngomong saya tahan itu. Lu jangan ngomong dah, gue nabi nih. Lu cukup dengerin aja udah. Gue dapat wahyu dari Allah, ngapain sih buang-buang waktu gue pakai ngomong. Cuma karena nabi memang akhlaknya baik, orang dihormatin, orang ngomong didengerin sama nabi. Dan katanya nabi kalau ada orang ngomong kagak pernah motong omongan. Nabi ini misalnya ada orang ngomong, ya Rasulullah, ayo gimana silakan. Dan nengoknya tuh nengok seluruh tubuh beliau. Misalnya nih saya nih dipanggil sama Ustaz Farabi, Bib, saya nengok begini kan. Kalau Nabi nggak begitu, Nabi nengoknya semuanya. Oh iya gimana? Begitu Rasulullah.
hormati, didengerin, dipandang, penuh hormat. Dan belum berhenti ngomong, Nabi gak bakal ngomong. Dengerin dulu, sampai rapi, sampai kelar, baru Nabi kasih komentar. Oh Masya Allah, bagus banget. Kayak misalnya perang apa? Ini kenapa jadi nginep sini mulu nih? Perang Khandaq. Nabi mau perang, ada sahabat namanya Salman. Ya Rasulullah, saya punya usul nih. Silakan. Begini, kita dulu bergali parit begini. Oh cakep tuh. Nabi tahu gak? Nabi tahu. Wahyu dari Allah. Cuman menghargai kalau orang ngomong. Yang kita sedih, saya ada satu ibu cerita sama saya begini. Saya mah udah gak mau lagi dah ngomong sama anak saya. Sahabat ngomong dibantah mulu. Ada satu ibu cerita sama saya. Tiap dia nasihatin anaknya dibantah. Nah, kamu udah. Saya udah tahu, udah ngerti udah. Ibu jangan, saya udah lebih paham dari ibu. Udah, ibu mau kasih tahu bang nih dulu waktu ibu masih muda tuh pengalaman begini. Bu, saya nggak ada waktu ya, tolong ya. Saya lagi sibuk nih. Ya, boleh jadi mungkin dengerin, tapi matanya ke handphone. Nah, iya bu, kenapa bu? Dia ngomong aja ngomong. Gitu ya. Rasulullah dengerin. Jadi 5 sifat ini menjadikan orang jauh dari kesolehan. Saya ulangi. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Kagak paham tapi kagak mau belajar. Itu yang buat orang ibadahnya salah mulu. Yang kedua adalah apa tadi? Al-hirsu 'ala dunya. Kebangetan rakus urusan dunia. Ambisi yang berlebihan. Yang ketiga, asyuhu bil fadl. Pelit, medit. Kebangetan itu. Yang keempat apa? Ar-riya'u fil amal. Dia beramal tapi pamer. Yang kelima, al-i'jabu bil ra'yi, berasa diri paling hebat, paling tahu, enggak mau dengerin omongan orang lain. Ini musibah yang luar biasa yang bikin orang jauh dari kesalehan. Kita bahas secara singkat dikit-dikit al-qana'atu bil jahli ya, yang pertama. Bisa diartikan al-qana'atu bil jahli itu adalah kagak tahu tapi kagak mau belajar. Qana'ah itu kan merasa cukup dengan al-jahl. Al-jahl ini kebodohan. Tapi bisa juga al-qana'atu bil jahli ini diartikan jahalnya kepada perilaku buruk, kebiasaan buruk. Dia banyak berlaku buruk tapi dia kagak mau berubah. Kayak zaman dulu sebelum Nabi disebutnya zaman apa? Zaman jahiliyah. Boleh jadi orang-orangnya pada ngerti, tapi karena kebiasaan buruknya dibiasain dan dibiarin terus, akhirnya disebut jahiliyah. Saya pernah ceramah di lapas Cipinang waktu itu. Masih zaman ada siapa tuh? Saiful Jamil. Kita khutbah Idul Adha tuh. Habib, gini dong foto ya. Manggil loh. Banyak waktu itu ada beberapa orang. Saya bilang sama mereka begini. Ketahuilah bahwa Allah sangat cinta kepada kalian. Ini semua nih. Ini yang tukang pernah bunuh orang, ini yang kemarin habis mencuri, itu yang habis begal motor, itu yang habis macam-macam. Saya bilang, ketahuilah Allah cinta sama kalian, makanya kalian di penjara. Mereka bilang, kok bisa? Lah kita di penjara ini dihukum. Saya tanya atu-atu, ente misalnya, ente kenapa masuk penjara? Saya waktu itu ini dibunuh orang. Kalau ente apa? Saya begal. Ente apa? Mencuri. Teman-teman ente yang masih pada di luar sekarang pada ngapain? Masih lanjut. Yang begal-begal, yang nyuri-nyuri, yang nyopet-nyopet. Ente di sini alhamdulillah berhenti tuh, begalnya berhenti, nyopetnya berhenti, mencurinya berhenti. Dibuka kesalahan ente sama Allah supaya ente berpikir dan kemudian mencoba memperbaiki diri. Ntar keluar dari sini kagak mau lagi kan di sini. Gua mau lah, mau ngapain di sini kagak betah. Nah makanya berpikir dan tidak mengulangi.
Itu yang lain di luar boleh jadi sebagian pada mati dalam keadaan sedang mencuri, pada mati dalam keadaan sedang mabuk. Tapi karena itu semua disayang sama Allah, makanya nggak dibiarin terus dalam keadaan buruk. Tapi ditegur untuk kemudian memperbaiki diri. Jangan terus menerus tenang-tenang aja, bikin buruk tapi tenang-tenang aja, nggak boleh. Teman saya begitu, saya pulang dari Damaskus, ketemu teman lama. Baik ya, baik. Gue kagak sholat, nggak pernah sholat. Gue kalau puasa tuh malas banget, nggak kuat, lapar. Tapi alhamdulillah perusahaan gue makin sukses. Saya bilang, nah ini namanya hukuman yang paling berat. Ente lagi dihukum sama Allah dengan hukuman yang sangat berat. Tuh, nggak dihukum. Lihat badan sehat, maksiat jalan terus. Lihat saya, kalau malam tuh, wah ke kafe ini, kafe itu. Enak-enak aja. Lah ini hukumannya. Kamu dibiarkan terus-menerus dalam keburukan, nggak dapat kesadaran, akhirnya bakal mati dalam keadaan begitu. Ya, boleh maju. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Jadi Ustaz Farabi kata Panji siapa? Panji Gumilang, artinya tafassahu itu berenggang-renggangan. Makanya kalau sholat kan dia berenggang-renggangan tuh. Nah, itu di mari, itu di sono. Karena mengartikan tafassahu ini tidak melalui ahli tafsir, pakai otaknya doang sendiri. Akhirnya jadi kacau. Kita nggak boleh tuh kalau mau belajar, kudu ada gurunya yang bisa mendidik kita dengan baik. Termasuk kalau orang datang kita tafassahu majuan, biar orang lain bisa masuk. Dulu Nabi apa gimana Bu? Nabi lagi ceramah begini, full nih di dalam masjid, atau orang di belakang berdiri. Nabi lagi nyampein firman Allah, beliau berhenti, beliau datangnya ke belakang. Karena emang udah full, nggak ada tempat. Di belakang duduk tanah. Nabi buka sorbannya, Nabi gelarin di situ. Duduk sini. Tuh begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi balik lagi, kita jangan qanaah bil jahl, belajar. Ini ngaji salah satu bukti bahwa kita tidak akan qanaah dengan al jahl. Tapi kita mau belajar, kita mau cari tahu, kita mau serius. Bahkan sebagian ibu masya Allah pada nyatet. Itu bagian dari keseriusan mengkaji ilmu. Yang kedua tadi adalah al-hirsu 'ala dunya. Banyak orang begitu Bu, sikut sono sikut sini gara-gara dia pengen banget kejar posisi, misalnya apa, direktur. Biar jadi direktur, akhirnya dia fitnah temannya sendiri. Ngomong sama si bos itu yang teman saya tuh kemarin ngomongin bos, jelek-jelekin bos. Padahal si temannya lagi mau diangkat nih jadi direktur. Dia kagak rela, dia fitnah. Akhirnya temennya dikeluarin. Dia bohongin sono, dia bohongin sini, sikut sana, sikut sini, karena al-hirsu 'ala dunya. Dan kata Imam Al-Ghazali itu al-hirs madkhalun min madakhil al-iblis 'ala insan. Al-hirs itu pintu masuk iblis kepada manusia. Orang kalau udah punya sifat hirs, rakus, kemaruk, iblis enak tuh godanya. Iblis gampang banget kalau ini orang udah punya sifat kemaruk. Wah, iblis godanya gampang. Udah tuh ada duit di situ tuh. Udah, lo bohongin aja teman lo. Wah, ya oke, kita bohongin teman. Udah, bang ada jabatan di situ. Mendingan ente yang dapat, mau ngapain orang lain? Akhirnya dia sikut, dia fitnah orang. Al-hirsu madkhalun min madakhil iblis 'ala al-insan. Bahwasanya hirs, rakus adalah pintu masuk iblis yang paling disukai. Kalau iblis lihat nih, orang punya sifat hirs ala dunia, akhirnya dimasukin sama iblis. Nauzubillah min. Yang ketiga adalah tadi asyuh bil fadl, pelit yang kebangetan. Dulu saya pernah pesantren di sono, di Damaskus. Ada teman kita hobi, emang dia bagian hafalan Quran.
Wah, hobinya dengerin Al-Quran, bacaan sini baca sini. Cuman dia punya sifat pelit. Ini punya sifat pelit yang belum dia atasin. Gitu. Sekali waktu dia dapat kiriman buah tin. Buah tin enak nggak, Pak Robi? Enak. Kalau buah zaitun dia pahit ya, asam. Kalau buah tin manis. Pernah cobain nggak? Buah tin tau nggak? Enak ya? Iya. Kalau buah zaitun boleh jadi ibu-ibu kagak demen. Karena pahit, ada yang asam begitu. Ada teman saya di sini nih di Kemang. Itu punya abahnya udah meninggal, Allah yarhamah. Didatengin teman saya ini, didatengin sama temannya, bawa buah tin sama buah zaitun, oleh-oleh. Oleh ini buah tin sama buah zaitun. Kata bapaknya bilang begini, ini buah yang di Al-Quran nih, yang bentar ada di surga nih. Ini buah tin sama zaitun, iya. Cobain yang tin. Masya Allah, pantas jadi buah surga, manis, enak banget lagi. Ini buah zaitun nih, yang ada di surga. Dimakan lagi. Baik, tanya, bagaimana bapak rasanya? Watini wa zaitun. Mau bilang kagak enak, takut masuk neraka nanti. Padahal faedahnya bagus banget. Karena kalau makan buah tin dan buah zaitun bagus banget buat tubuh. Nah, ini dia kedapetan paket buah tin. Begitu dia dikirimin, teman-temannya lihat. Cuma karena dia ini ada sifat pelit, diumpetin buat dia di bawah kasur. Wah, teman-teman gue udah lihat tuh, sebelum dia minta, gue umpetin dulu. Diumpetin. Singkat cerita, berjalan waktu pagi, siang, pas sore, ngobrol dia. Ngobrol sama teman-temannya, dia cerita. Aneh habis dengerin satu qari baca Quran bagus banget dah. Oh gitu kata teman-temannya. Emang pas lagi baca apa? Kebetulan baca surat At-Tin nih. Nah dia mau nyebut surat At-Tin, takut teman-temannya akhirnya minta nih. Kalau gue bilang surat At-Tin, teman-teman gue tahu kan gue dapet At-Tin dari pagi. Akhirnya dia ngomong gini, tahu gak dibaca apa tadi qarinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wazaitun, waturi sinin. At-Tinnya dihilangin lagi. Biar kagak diminta, pelit kebangetan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang begini kita nggak mau. Yang keempat, ar-riya'u fil amal. Riya. Kita belajar dari surat Al-Insan, surat Ad-Dahr atau Al-Insan, kedua nama surat itu. Di situ diceritakan ada satu keluarga bernazar. Anaknya sakit, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya pengen puasa 3 hari. Subhanallah, berkahnya nazar, sembuh. Puasalah 3 hari. Dan ketika menjalankan puasa, di hari pertama, persis di waktu maghrib, ada yang ketok. Assalamualaikum. Siapa? Orang miskin. Saya minta sedekah dong, belum makan ini. Nah ini pada mau buka puasa nih. Karena ada orang miskin minta belum makan, hidangan buka puasa dikasih, hari itu mereka hanya buka dengan air putih dan kormanya. Dibagi sama orang miskin. Hari kedua puasa, persis juga di waktu maghrib ada orang yatim. Anak yatim datang, Assalamualaikum, ketok pintu. Saya kelaparan nih, nggak punya bapak, bagi makan dong. Puasanya bukanya juga pakai air dan korma. Hari ketiga begitu juga, asir, tawanan perang, minta di waktu maghrib juga. Akhirnya Allah abadikan kisah itu di Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian ini liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami enggak ngarep balasan. Bahkan wala syukura, kami enggak lagi ngarep ucapan terima kasih. Sebab apa? Sebab inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
Sebab kami takut sama hari yang sangat menakutkan. Kami harus bawa bekal yang banyak. Kami harus banyak ibadah. Kami harus terus bertakwa kepada Allah, sehingga nanti di hari itu kami dapat keselamatan dari Allah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah hindari mereka dari ketakutan hari kiamat nanti, dan Allah berikan di hati mereka nadratan wa surura, rasa kebahagiaan dan kesenangan. Karena itu gak mau riya, beramal gak ngarep balasan, gak ngarep orang tahu, gak ngarep ucapan terima kasih. Tapi tentu kalau kita ada orang ngasih harus terima kasih. Cuman kita gak usah ngarep. Kalau dia gak terima kasih terus kita marah, jangan. Emang gak tahu diri tuh orang. Udah kasih. Timbang terima kasih doang berat banget. Ya udah gak usah apa. Nanti Allah yang terima kasih kita. Benar gak? Allah yang terima kasih. Makasih udah bantuin hamba saya nih pahala. Makasih udah bantuin hamba saya nih surga. Begitu aja udah. Ada juga caleg-caleg tuh mungkin sebagian ya, kalau ikhlas juga ada. Sebagian enggak. Sebagian kalau ngasih kudu dipamerin. Ya. Asal belum. Sebenarnya kalau buat foto, buat apa itu mungkin dokumentasi ya. Cuma sebagian qaulun ma'rufun khairan min sadaqatin yatba'uha adha. Ada orang sedekah tapi nyakitin. Gimana nih? Lu udah miskin belagu lu. Udah mendingan gak usah sedekah dah. Kata Allah lebih baik qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Gak usah kasih deh, gak usah kasih. Cukup senyumin itu orang. Itu lebih baik daripada kamu sedekah tapi kamu sakitin hatinya. Nah jadi kita gak boleh ada riya fil amal. Riya fil amal gak boleh. Nah ibadah kita itu ada potensi diganggu sama iblis daripada dia. Maka dari itu terus minta, ya Allah kenapa sih saya ini kok demen banget gitu, kalau ada ibadah ini pengen dipamerin. Tuh ada sifat begitu di hati saya, tolong keluarin ya Allah. Jangan dinikmatin. Tuh, nih, lu tadi udah foto belum? Belum. Lu video tadi gua ngasih sembako. Sini ulang ngasihnya ulang. Ngasihnya ulang. Nah, itu sifat itu berarti dinikmatin sama dia. Harusnya jangan minta sama Allah, ya Allah, ini saya punya sifat jelek banget ini. Kalau saya biarin begini ntar bisa rusak amal saya. Percuma sedekah saya, percuma haji saya. Terus buat apa sholat saya? Tolong keluarin tuh sifat ya Allah. Jadi kita ngaku, kita sadar ada sifat buruk itu, minta sama Allah biar dibantu untuk dihilangkan. Dan yang terakhir tadi adalah al-ijabu bir-ra'yi. Dengerin kalau ada ngomong. Saya punya keluarga baru meninggal pas Ramadan, umurnya 102. Kita manggilnya Jidah Ci, umurnya 102. Sebelum puasa saya datang ke sana. Emang biasa dah kita kan kalau sebelum puasa silaturahmi gitu ya. Habis ziarah-ziarah kubur silaturahmi. Dan setiap ke sana ceritanya itu mulu. Itu lagi. Ini jidah-jidah nih nenek-nenek. Benar-benar. Ini jidah ceritanya itu mulu. Tahu gak ceritanya apa? Beliau pernah jatuh udah puluhan tahun yang lalu. Tapi tiap ketemu orang ceritanya itu. Ahmad baik jidah, gimana sehat-sehat. Tapi ini tangan jidah nih habis jatuh nih kemarin puluhan tahun lalu. Coba dia lihat tuh, dibuka sama dia tuh. Coba tuh lihat tuh ada bekasnya tuh. Ada bekas jahitannya begitu. Bukan bekas lukanya udah hilang. Tuh, ya Allah sakit, asal dia malamnya rasa. Cerita itu mungkin udah puluhan kali saya dengar. Tapi kita yang namanya pendengar yang baik ya dengerin aja. Jangan dia lagi cerita kita stop. Tangan sakit kan? Jatuh kan? Udah tahu. Belum cerita. Kan kesian. Nah begitu, ijabu bir-ra'yi, kita harus jadi pendengar yang baik. Ada orang kasih saran, nih kamu harus begini. Dengerin.
Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Dan itulah yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ini Bilal bin Rabah, ya kulitnya hitam, ya dia dari keluarga tidak terpandang, tapi Nabi ajarkan, wahai Sayyidina Abu Bakar, itu Bilal lagi disiksa, tolong bantu dia. Dia punya kelebihan juga, dikeluarin duit. Bayangin, lagi disiksa, ditiban batu badannya. Ini bawa padang pasir nih. Bilal ditaruh begitu, diikat tangannya kanan kiri, kaki kanan kiri diikat, ditaruh batu gede banget. Disuruh ngomong, ayo bilang Lata, bilang Uzza. Bilal dengan tegar, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Datang Sayyidina Abu Bakar. Nih, biar saya beli aja dah. Berapa nih? Disebut angkanya mahal. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Nih, kata yang jual tahu gak apa? Mau bikin Sayyidina Abu Bakar biar nyesel. Abu Bakar, gue ngasih harga kemahalan tadi emang lo. Tapi kenapa lu bayar? Kenapa gak lu tawar? Oh gitu. Coba nanti minta 2 kali lipat, Anda bayar. Oh jadi dia nyesel. Ini layak ini. Ini seorang hamba Allah yang cinta kepada Rasulnya, akhirnya dibebasi. Bilal punya kelebihan. Tapi ada juga kekurangannya apa? Kalau azan nggak sefasih orang-orang Arab tentunya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan shinnya itu rada kurang keren begitu. Tapi ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, biar kita aja khud ahadana makanah, ambil salah satu dari kita buat jadi pengganti dia, biar kita yang azan dah. Shin kita kan keren shinnya tuh. Ashhadu. Kalau bilang rada ada sinnya begitu. Ashadu. Ada shinnya tapi ada sinnya. Orang-orang Afrika, saya punya teman banyak orang Afrika, memang rada begitu. Tapi kata Nabi, sin Bilal shin indallah. Sinnya Bilal itu menjadi shin. Karena Bilal bukan kagak mau belajar, emang lidahnya kagak bisa. Ada orang kagak mau belajar salah. Nah ini yang nggak benar. Bilal belajar, tapi memang lidahnya nggak bisa. Nah kita alhamdulillah orang Indonesia ini Allah kasih mudah. Kita punya lisan, ngomong Arab bisa, ngomong Inggris bisa, ngomong apa, baca Quran fasih. Masya Allah, di mana-mana juara orang Indonesia lomba. Nah makanya nggak ada alasan buat kagak mau belajar. Tolong Bapak Ibu, bapaknya dikit ya, 2. Ini udah bapak belum? Oh udah bapak juga? Oh kakaknya? Ini mudaan dia. Oh megang dulu. Kalau gitu ajak-ajakan itu. Ini dikit atau muda. Masya Allah. Jadi apa namanya? Kita harus belajar baca Quran yang benar. Nah, sebagian saya lihat salah. Kadang-kadang imam sholat juga masih ada yang salah. Belajar masa Torah ini. Coba saya mau baca Fatihah ini benar kayak Alhamdulillah ini kudu apa jelas. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Itu artinya parah. Artinya fatal. Kalau alhamdu artinya segala puji. Alhamdu artinya kematian bagi Allah. Nyumpahin Allah biar mati. Alhamdulillah, al-mautulillah, itu artinya begitu. Kan kita biasa ngomong al-mautul Israel, biar pada mati itu orang-orang Israel kan gitu ya. Ini alhamdu artinya al-maut. Alhamdulillah sama aja kematian bagi Allah. Harusnya bisa gak? Bisa kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya rada kenceng tuh, tapi gak usah pakai gak usah gitu doang kan. Alhamdulillah. Asal beda dikit aja sama alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pakai ha juga. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Pakai itu udah berubah tuh, dipakai short.
Ada orang baca pakai shin. Ihdinas syiratal. Pernah dengar nggak? Itu salah fatal. Ihdinas syiratal. Bahkan ada keluarga saya juga begitu. Keluarga saya malah jatuhnya masih paman. Saya dengan penuh hormat saya bilangin, mohon maaf, Anda mau ngomong sebentar boleh gak? Jangan depan orang, itu berdua aja. Coba nih lihat di Al-Quran deh. Ini huruf apa ya? Ini kan isot bacanya sof. Ini nasi. Yang itu tadi afwan bacanya ihdinas syiratal. Yang boleh itu pakai sof dia, bukan pakai shin. Oh gitu. Oh, iya. Jadi supaya benar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhirnya ada dua ini ya. Dua apa namanya? Waladdallin. Jangan waladdallin gitu. Itu enggak boleh. Waladdallin. Ada nya gitu dikit. Waladdallin. Cuman aminnya kalah kemarin. Saya sore ini mau ke rumah Pak Anies ya. Berjanjian, bahkan katanya diminta imam maghrib juga. Insya Allah jadi yang terbaik lah. Tetap bisa berperan dan memberikan kebaikan buat. Tetap biar kalah, kita tanggung jawab kita di hadapan Allah udah kelar gitu, ya kan? Ya, kita mendukung yang terbaik dan yang benar, gitu ya? Baik, kalau gitu kita kali ya. Oh, ada yang mau nanya? Oh, iya, silakan. Enak ngaji kayak gini? Jangan telat. Jadi datang sepotong tadi. Ya, mumpung Habib ada di sini, 1-2 orang tanya sama Habib. Saya duluan ya, Bib. Bib, kalau kita motong hewan korban, kalau dibagiin kulit ke jamaah kan pasti kebuang, Bib. Kalau kepala juga kan pada repot. Terus ada yang beli, Bib. Iya. Udah malah gue bayarin aja tuh 500.000. Terus kan panitia kita nih, Bib, emang orang susah semua. Iya. Boleh kita bagiin ke panitia. Yang Habib bilang kan gak boleh bagi panitia. Ini kan kayak dirumpin, Bib. Itu emang dia ngarepin bagian lebih, Bib, gitu, Bib. Baik. Oke. Lanjut ya, Bib, yang nanya nanti Habib buka. Ayo, satu lagi. 2 lagi yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Sini. Mana? Saya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Kan habis motong sapi kan ya, Bib. Kebanyakan kalau di kampung saya Pondok Pinang tuh habis dipotong kan ininya ada di tengah-tengahnya ya. Itu dikasih ustad. Boleh apa enggak, Bib? Apanya tengah-tengahnya? Ini antara leher dan ini Gorokan ini nih. Yang banyak dagingnya itu apa ya namanya? Iya. Ini antara ini sama ini dan di tengah-tengah. Itu boleh nggak dikasih ustad yang motong? Saya nanya itu aja, Bib. Terima kasih. Satu lagi di belakang. Ayo maju sini, satu lagi di belakang. Mumpung ada Habib mahal nih waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari kurban ya, Bib ya. Ini misalkan kalau akekah kita gabungin mau selamatan pengantin misalnya gitu, Bib. Itu boleh, Bib? Oke. Iya, itu saja. Assalamualaukum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang itu dulu ya. Boleh. Akikah sekaligus dipakai buat hajatan. Boleh. Saya juga kalau maulid kadang-kadang ada aja tuh. Bib nitip akikah ya di sini ya, gitu. Boleh. Karena diberikan juga kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Oke, sekarang masalah tentang korban. Korban itu satu ibadah. Saya bahas 3 dulu nih. 3 hal yang insya Allah nanti satu persatu kita akan secara singkat tapi mudah-mudahan jelas. Yang pertama, saya ingatin dulu tentang adabnya berkorban. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim yang dicatat juga oleh Imam Nawawi dalam 40 hadisnya di hadis ke-17. Nabi bilang,
Riwayat ini dari Abu Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata." Perlu diterjemahin apa udah pada paham? Ngomong tadi lagu ini yang itu. Terjemahin ya. Nabi hadisnya begini. Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan untuk kalian dalam segala perkara. Apapun yang kita mau kerjakan kudu baik caranya. Beb, saya mau didik anak saya, didik dengan cara yang baik. Jangan dikata-katain. Beb, saya mau negur nih bini saya salah, boleh tegur, tapi jangan ada kata-kata kasar. Saya mau bilangin murid saya, boleh, tapi dengan cara yang halus. Termasuk waktu mau berkorban. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Berkorban itu kan membunuh hewan ya. Kalau mau dibunuh caranya yang baik. Kalau mau disembelih caranya yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafrata. Hendaknya setiap dari kalian kalau mau nyembelih tajamin dulu pisaunya. Wal yurih dhabihata, untuk meringankan si hewan ini. Ada saya lihat di video orang nyembelih sapi sekali doang. Set, beres. Karena tajam pisaunya. Dari bawah, set, sapi ini bukan kambing. Set, beres. Ada yang sampai digitu-gituin, itu nyakitin. Wal yuhidda ahadukum syafra. Jadi kepada hewan pun harus berperi kehewanan, bahkan peri kemanusiaan. Harus ada adabnya. Bayangin Nabi akan ngasih tahu loh, jangan disakitin tuh hewan. Wal yurih dhabihata, biar tenang dia, biar dia cepat selesainya. Nah, itu yang pertama adab dan adab untuk menyembelih. Yang kedua, mungkin sekalian saya jelasin, boleh nggak berkorban untuk yang udah meninggal, gitu ya. Baru ntar yang ketiga jawabin ini. Boleh nggak kira-kira? Wah, ini perbedaan antar ulama ini misalnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Memang dari ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Yang membolehkan dalilnya apa? Nabi waktu berkorban, Allahumma, ya Allah ini untuk alu Muhammad, untuk keluarganya Muhammad. Nah, menurut mereka yang membolehkan, min ali Muhammad man qad mat, dari keluarga Muhammad ada yang udah meninggal. Al-Qasim anaknya, Ibrahim anaknya udah meninggal, Hamzah pamannya udah meninggal, dan lain sebagainya. Tapi Nabi bilang Allah ini min ali untuk ali Muhammad. Ada juga Nabi pernah untuk umat Muhammad. Jadi kitanya belum ada atau umat yang sebagian belum meninggal, Nabi berikan pahala korban ini untuk seluruh umatnya, termasuk yang meninggal. Tapi bagi yang mengatakan tidak boleh, itu bukan dalil yang sharih. Karena boleh jadi untuk alu Muhammad bagi yang masih hidup aja, untuk umat Muhammad yang masih hidup aja, nggak sharih. Sehingga untuk menggabungkan dua pendapat ini, bagi yang mau mengorbankan untuk kedua orang tuanya, kalau ada wasiat itu boleh, bagus. Kalau yang tidak ada wasiat itu bukan tidak boleh ya, tapi lebih tepatnya tidak ada dasarnya. Boleh nggak? Boleh aja. Jadi sedekah. Emang dilarang gitu? Nggak ada larangan. Tapi belum tentu dia dapat pahala kurbannya, dia dapat pahala sedekahnya. Kita disuruh nggak sedekah buat orang tua yang udah meninggal? Bapak kita udah meninggal, sedekah nih pahalanya buat bapak. Disuruh kan? Mau ngasih kambing boleh gak? Sapi boleh gak? Boleh. Paling gak dapat pahala sedekah. Tapi untuk dapat pahala kurban, di sini ada perbedaan antara ulama. Jadi sebenarnya silahkan aja, kerjain aja. Minimal dapat pahala apa? Sedekah. Kecuali kalau yang wasiat itu jalankan. Dan berkaitan dengan yang ketiga, menjual. Jadi begini, yang benar itu adalah porsi setiap orang yang dapat disamain, porsinya disamain. Nah, panitia kalau memang dia mau dapatnya kulit misalnya untuk dia jual lagi, boleh aja, tapi jangan dapat bagian dagingnya.
kecuali cara untuk panitia dapat adalah tadi bilang sama yang nyumbang, hewan kambing atau sapi ada biaya operasionalnya. Dan kalau bisa dijelasin, kadang-kadang saya lihat di sebagian masjid begitu, ini patungan sapi nih, satu orang 3.200.000, padahal yang dipakai beli sapi 3 juta, yang 200-nya buat operasional. Boleh, tapi kasih tahu kepada jamaahnya, karena jamaah mengira bahwa ya 3.200.000 ini semuanya untuk beli sapi. Kalau disampaikan ini 200.000 buat operasional ya, 3 jutanya buat patungan, oh ya khair, ya oke, siap, setuju. Nah itu baik-baik saja, gak ada masalah. Panitia kalau mau dapat lebihnya dari situ. Karena sekali lagi itu adalah milik bersama hewan kurban. Hewan kurban milik bersama, sehingga kalau ada yang mau ngejual yang menjadi milik bersama ini, itu tidak berhak kecuali dia mendapatkan ya sesuai dengan porsi yang lain juga. Misalnya yang lain dapatnya 1 kilo kambing. Nah, kulit ini kalau dihitung selembar rata-rata kalau dijual harganya sama kayak 1 kilo misalnya. Nah, itu sah-sah saja. Tapi jangan dapat dagingnya juga. Jadi begini, saya ringkas lagi. Bagi sesuai porsinya masing-masing. Itu amanah dari kurban, itu adalah itu. Panitia mau dapat lebih, berhak, boleh, layak, tapi bukan dari bagian hewan kurban. Dari biaya operasional yang udah memang disiapkan oleh orang-orang yang berkurban untuk dijadikan biaya operasional kepada para panitia. Itu boleh. Buat dia dapat lebih, buat dia makan, buat dia ngopi, buat dia, itu boleh. Tapi kalau untuk hewan kurbannya itu dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh dijual oleh panitia, diserahkan semuanya. Ntar biar masing-masing yang jual. Cuman kan belum tentu orang bisa jual kulit, belum tentu orang bisa jual kepala. Nah, bingung dia. Ya, orang-orang fakir miskin ini misalnya nggak tahu nih mau jual mana nih ya. Akhirnya malah nggak kepake, malah dibuang, ditanam. Nah itu kita ikut pendapat Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan panitia menjual, tapi diserahkan lagi. Jadi kalau diserahkan ke panitia boleh, tapi tidak lagi dapat bagian dari korbannya, gitu. Dia cukup bagian itu aja, gitu ya, gitu ya. Kalau tadi ibu leher, boleh aja. Ya, berarti dia dapat bagiannya itu, gitu. Yang motong boleh bagi lehernya, boleh. Tapi dapatnya itu aja berarti. Dapatnya itu aja. Pokoknya masing-masing itu harus dapat sesuai, artinya nggak harus sama banget, tapi paling nggak kurang lebih dah. Leher kurang lebih sama mas 1 kilo daging misalnya. Kadang-kadang ada yang begitu, itu yang paha bagian belakang biarin tuh, jangan diapa-apain. Gue yang motong tuh punya gue tuh. Ini punya umat, bukan punya ente, ini punya umat. Haknya umat ini, masing-masing berhak mendapatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Artinya porsi yang sama. Bukan bisa ini tapping ya, ini punya saya nih, ini saya udah, ini jangan diambil nih. Nah, boleh gitu. Bagikan sesuai dengan porsinya. Porsinya 1 kilo, setengah kilo, boleh silahkan. Yang dapat mau jual lagi, boleh nggak? Boleh, udah punya dia. Saya dapat pala, pala punya saya mau jual lagi, boleh. Mau makan boleh, mau jual boleh. Nah, gitu. Jadi kalau di Imam Syafi'i bahkan nggak boleh sama sekali dijual. Tapi kita ikut Imam Abu Hanifah yang membolehkan menjual, panitia boleh menjual. Namun kalau emang dia mau dapat uang, nggak mau dapat daging, ya udah boleh. Tapi jangan ambil daging. Begitu sih. Jadi masing-masing porsinya tuh kudu sama. Adapun lebihnya diambil dari operasional gitu buat dia. Memang berhak. Kalau saya jadi panitia juga capek juga, pengen juga dapat lebih. Nah, cuman caranya bukan dari hewan kurbannya, karena itu bukan punya saya, itu punya umat semua. Jadi caranya yang nyumbang kudu tahu diri juga.
Nah, ini udah naro, ya harus dibekelin buat operasionalnya. Emang kagak beli plastik, emang kagak beli sikat buat bersih-bersih, emang kagak makan tuh yang motong. Jadi begitu. Apalagi ini kurban adalah satu ibadah yang luar biasa. Bahkan kalau di negeri Arab itu Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Karena apa? Perintahnya ada di Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah dan berkurbanlah. Kalau bisa ada punya rezeki rada banyakan, kita kalau ada ya bolehlah kita berkorban, ya. Kalau enggak ntar enggak ditambah nikmat kita. Allah enggak lagi minta jatah daging sama kita, enggak. Lam yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ini orang mau nurut nggak? Gue udah kasih duit banyak nih. Itu udah pada beli motor. Ini harganya di bawah motor jauh. Saya punya duit sih, cuman pas-pasan. Kalau pas-pasan nggak apa-apa. Ada lebih-lebihnya, alhamdulillah. Kalau ada lebih, berkurban. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati mathayakum. Karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita melewati sirat. Mudah-mudahan Allah yuthabbit aqdamana wa aqdamakum 'ala sirat wa yadkhilna al-jannah bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لمن ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا Muhammad wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dari panah depan. Kapan datang kan? Tadi masih sepi. Sakit. Kan pulang bermotor. Enggak bareng. Masya Allah, Masya Allah, Capean nih. minum dulu deh. Makan lontongnya dulu.